Baik teman-teman, di sini saya akan mensimulasikan perhitungan analisis data univariat dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui dulu bahwa analisis univariat ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah membuat contoh data. Nah, ini data tentang motivasi belajar dan prestasi belajar. Baik, langsung saja kita masuk ke SPSS. Nah, di sini kita klik pertama kali yaitu File. Di sini kita baik teman-teman, di sini saya akan mensimulasikan perhitungan analisis data univariat dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui dulu bahwa analisis univariat ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah membuat contoh data. Nah, ini data tentang motivasi belajar dan prestasi belajar. Baik, langsung saja kita masuk ke SPSS. Nah, di sini kita klik pertama kali yaitu File. Di sini kita cari di tipe filenya, kita buat Excel. Nah, ini sudah ada, langsung diklik dan open. Jika sudah begini, kita tekan OK. Di sini di SPSS sudah masuk datanya. Data-data ini terdiri dari nomor responden, motivasi belajar, dan prestasi belajar. Langsung saja, untuk melakukan analisis univariat, kita melihat di bagian analis ini. Nah, kita klik saja analyze terlebih dahulu. Kemudian kita masuk di deskriptif statistik. Kemudian kita klik yang bagian free wage, yang bagian atas ini ya. Oke, kita klik. Di sini dia akan muncul seperti di sini. Nah, di bagian kanan ini merupakan variabel. Di sini nanti kita akan memasukkan seluruh variabel yang akan kita uji atau yang akan kita analisis univariatnya. Nah, pada kesempatan kali ini, data yang akan saya uji yaitu dimulai dari motivasi belajar dan prestasi belajar. Teman-teman tinggal klik yang sebelah ini, lalu tekan yang tanda panah ini agar masuk ke bagian variabel. Tekan saja ke arah kanan. Oke, pengecekan pada bagian statistik. Di sini kita klik saja. Oke, kan di sini sudah masuk semua bagian-bagian datanya. Di sini kita bebas menampilkan data apa saja, namun biasanya pada penelitian atau karya ilmiah itu yang dibutuhkan adalah data seperti mean, median, modus, dan summary. Kita klik saja semuanya, mean, median, modus, dan summary. Lalu biasanya kita juga membutuhkan standar deviasi. Nah, di sini kita klik saja standar deviasi, kemudian variansnya juga, kemudian range, kemudian minimum, lalu maksimum, dan yang terakhir yaitu standar SE mean. Nah, gitu ya. Jadi kita klik saja yang kita butuhkan tergantung dari kebutuhan teman-teman semuanya. Setelah itu baru kita klik bagian continue. Kita klik saja continue. Langkah selanjutnya kita langsung melakukan pengecekan pada bagian charts. Kita klik saja, checklist saja. Nah, nanti di sini juga ada show normal curve on histogram. Nah, kita klik saja di bagian ini. Nah, ini berguna
agar kita dapat melihat bagaimana bentuk normal dari data yang akan kita uji nanti. Nah, apabila sudah diklik histogram dan di checklist show normalnya ini, kita klik continue. Untuk bagian format, style dan booster ini kita biarkan saja sesuai standarnya. Kita klik OK. Nah, ini adalah data yang sudah saya analisis univariatnya. Nah, untuk pertama kalinya, pada analisis univariat, teman-teman silakan melakukan pengecekan pada statistik. Nah, di sini. Nah, perlu teman-teman perhatikan untuk pertama kalinya pada analisis univariat, yaitu, nah ini, pada bagian missing. Nah, di setiap variabelnya ini harus 0. Motivasi belajarnya 0 dan prestasinya juga 0 pada bagian missing. Nah, jika itu 0, itu artinya saat melakukan penginputan data pada SPSS tidak terjadi suatu kesalahan. Nah, apabila ke depannya teman-teman menemukan misalnya missingnya pada motivasi ada 1 dan prestasinya juga ada 1, maka teman-teman harus melakukan cek kembali pada bagian lembar kerja tadi. Untuk melihat analisis univariat, teman-teman langsung melihat saja yang mana yang dibutuhkan. Misalnya MEAN dari motivasi belajar berapa, contohnya 71, dan MEAN pada prestasi belajar juga berapa, contohnya 83, sampai pada summary. Oke, nah setelah itu, setelah teman-teman melihat bagian statistik, untuk melihat per variabel, teman-teman tinggal turunkan ke bagian bawah. Nah, oke, ini. Nah, ini. Nah, pada bagian motivasi belajar, kita akan melihat distribusi frekuensinya. Nah, di bagian motivasi ini, nilai yang mendapatkan 60 ini pada responden penelitian itu berjumlah 3 orang. Begitu juga dengan prestasi, dia juga mendapatkan nilai 75, yaitu ada 4 orang. Nah, begitu juga seterusnya. Di bagian histogram ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, ini bisa teman-teman interpretasi untuk melakukan uji normalitasnya. Nah, tentunya uji normalitas ini akan dibahas pada video selanjutnya. Cukup sekian tutorial bagaimana menganalisis univariat pada setiap variabel penelitian.